sehingga setidak-tidaknya kita harus menyamai itu, dan alhamdulillah sampai dengan sekarang ya bahkan sebetulnya kalau yang ini cuman lebih bagus yang pangan kayak gini, cuman iya, perayaan gitu pakai sarang nggak apa-apa sih, ya udah tinggal ditanya aja. Yang di bawah nanti terakhir promo kayak gitu kan. Oke, kalau ini sih sedikit apa-apa. Yuk. Oke. Aman Om? Yuk. Oke, standby, kamera di rolling, silakan. Om Indro mungkin Ya. melihat aktor-aktor dan film-film nih yang akan yang masuk nominasi ini dalam Indonesia Movie Actor Award seperti apa nih? Ya, apa ya, perkembangan dari aktor-aktor sampai sekarang itu semakin banyak dan semakin hebat sih menurut aku ketimbang dulu ya, karena semua kan serba terbuka, semua serba apa ya, sekarang TV pun banyak, sehingga banyak sekali aktor-aktor yang bisa memanfaatkan media-media yang ada sekarang ini, sehingga ya nggak heran kalau sekarang aktor semakin banyak, dan tentunya ketika kuantitas semakin banyak, insya Allah kualitasnya juga semakin bagus. Dan juga nih film yang dibintangi Om Indro nih kan Kang Mak from Ya, Pimak nih, from masuk Pimak, ya. masuk nominasi, seperti apa nih Om? Senang nggak atau gimana? Ya alhamdulillah senang banget, karena bagaimanapun juga ini kan film adaptasi ya, mungkin lebih sulit daripada membuat film-film biasa, karena apalagi Pemaknya sendiri sukses banget gitu. Sehingga setidak-tidaknya kita harus menyamai itu, dan alhamdulillah sampai dengan sekarang ya bahkan pembuat yang aslinya juga mengakui ini bagus banget, remixnya ya atau adaptasinya. Jadi ya apalagi sekarang masuk Indonesian Movie Award ini ya tentunya lebih bangga lah. Bukan hanya sebagai misalnya mohon maaf penonton terbanyak misalnya, tetapi dalam hal kualitas juga bagus banget. Pengalaman pas syuting Kang Mak nih, boleh ceritain Om yang menarik itu mungkin seperti apa? Yang menarik sebetulnya pas film Kang Mak, saya pas lagi sakit pertamanya, sehingga ada beberapa adegan di depan saya nggak ikut, adegan perang terutama gitu. Saya pas sakit dan ya mohon maaf agak berat gitu, apalagi saya saat itu di hari kedua saya kehilangan manajer saya, scheduling manajer saya meninggal dunia. Nah itu semakin drop saya, dan sampai akhirnya saya dikasih kesempatan untuk istirahat selama 5 hari gitu. Malah saya dengar katanya sih hampir diganti gitu ya, karena ya memang yang terakhir sih parah banget sih, saya nggak bisa diajak ngomong karena ngeblank, bener-bener ngeblank, kayak orang kayak orang kerasukan kali ya, diem aja, saya nggak bisa diajak ngomong sama sekali. Tapi akhirnya bisa nyelesain ini kenapa sih? Iya, selesai itu setelah dan semakin sembuh, karena waktu itu kan panas saya juga sekitar 38,5 sampai 39 lebih malah itu di situ. Jadi ya mungkin juga memang secara fisik saya berat saat itu ya, apalagi dengan umur yang segini gitu. Tetapi alhamdulillah setelah dikasih istirahat itu kembali lagi bagus, nggak ada masalah, bahkan saya bisa ikutin gerak-gerakan segala macam semuanya tanpa tanpa harus dipermudah atau tanpa peran pengganti untuk gerak-gerakannya. Menurut Om Indro nih pentingnya nih Indonesian Movie Actor Award bagi insan perfilman di Indonesia ini seperti apa sih? Iya, hal-hal seperti ini tentu Pak akan sangat penting, karena ini menjadi tolak ukur dari
kreativitas atau karya-karya anak bangsa yang bergerak dalam perfilman. Semakin banyak hal-hal seperti ini tentunya memang semakin baik. Asalnya yang paling penting adalah bahwa itu harus diselenggarakan dengan kontinu. Kenapa? Karena supaya mendapatkan legalitas atau legacy bahwa ini memang sebuah ajang yang diperlukan dan ajang yang bergengsi untuk teman-teman aktor ataupun artis ataupun juga sineas gitu. Itu sih yang paling penting mungkin. Tapi harapan untuk ajang IMA tahun ini seperti apa sih Om, dan dampak kedepannya nih? Ya harapannya tetap terselenggara dengan baik dan semakin baik, bahkan karena semakin baik itu menjadi penting karena itu sebuah legacy ya, sebuah legalitas bahwa ini ajang bergengsi untuk teman-teman sineas atau aktor aktris gitu. Harapannya ke depan ya semakin hebat sehingga menjadi sebuah patokan, sebuah pattern untuk teman-teman ataupun untuk sineas, aktor aktris sebagai sebuah pencapaian dari karir kita semua. Nah, pesan yang ingin Om Indro sampaikan nih kepada sesama aktor dan juga insan perfilman Indonesia ini seperti apa? Ya teman-teman semuanya, marilah kita tunjukkan kita sebagai aktris, aktor, sineas karena ini berkaitan dengan seni. Sementara seni itu sebuah kejujuran. Maka yuk kita sama-sama berkarya demi karir kita ini, karena sebetulnya sebagai seniman karya itu adalah napas kita. Ketika kita masih hidup, kita masih bernafas, maka ketika kita masih seniman, marilah sama-sama berkarya. Nggak usah mikir apa-apa yang lain. Om Indro mungkin besok kan sebagai pembaca nominasi ini ada gimmick-gimmick apa sih? Aku nominasi apa sih? Pembaca nominasi. Oh, pembaca nominasi. Belum tahu ya, kan saya juga belum tahu saya nanti ketemu dengan siapa. Biasanya kan ada ada senario lah, ada pengaturan di sana. Dari situ baru kita tahu kita mungkin nanti mau ada gimmick lagi apa yang lain atau enggak gitu. Karena kan harus ketemu dulu. Kalau nggak salah saya besok bertiga. Jadi ya apalagi bertiga gitu pasti harus ngobrol dulu sama teman supaya dapat nanti kalau toh pakai gimmicknya seperti apa. Kalau untuk baju tema tadi Jawa gitu, Ya. yang request Om Indro apa siapa? Enggak ditentukan dari RCTI dan diberi juga dari wartopnya RCTI. Itu tadi hanya fitting aja, alhamdulillah cukup. Gitu sih. Melihat kostumnya tadi seperti apa nih Om? Maksudnya? Suka nggak nih sama konsepnya gitu? Saya orang Jawa, saya biasa dengan pakaian itu aja sih. Bukan suka apa nggak suka. Prinsipnya saya tuh lebih suka pakai pakaian etnis Indonesia ya, apapun gitu, berganti-ganti. Biasanya saya juga kalau ditentukan itu juga saya biasanya pakai pakaian apa sendiri, misalnya Bali, yang paling gampang kan Bali sama Madura ya gitu. Madura biasanya kayak gitu sih saya. Oke. Udah terakhir promo. Ya, teman-teman jangan lupa aku baca lagi. dulu. Tanggal berapa ya? Besok 15. 15 ya. Jangan lupa saksikan Indonesian Movie Award satu lagi. Oh, kacamata. Iya. Indonesia Movie Actor Award. Actor Award ya. Oke. Udah. Silakan. Ya teman-teman semua, jangan lupa kita saksikan puncak dari sebuah acara yang membanggakan, yaitu Indonesian Movie Actor Awards di RCTI tanggal 15 jam 9 malam. Jangan lupa itu dipatok tuh di TV kalian, karena kita akan lihat pencapaian dari aktor dan aktris dan sineas Indonesia. Dengan demikian kita sudah membuat film di Indonesia lebih maju dan maju lagi. Favorit ya. Dua. Oh, ensemble. Ensemble. Ketiga tuh apanya? Oh, waktu ini
Satu laginya Vino. mewakili. Vino Karena nggak datang. baiknya. Tapi dari Miracle ya, Ya, aku dari Patah Tunggu. iya gitu. FFP ini sekarang menjadi nggak terlalu antusias. Beda banget kalau dulu kan. Zaman dulu itu FFP disupport banget sama daerah. Jadi misalnya diminta Surabaya, wah itu habis-habisan Surabaya minta benar-benar jadi penyelenggara dan gila-gila. Demikian juga produser. Kalau sekarang kan produser kayak cuek ya. Dulu kami dikirim oleh produser, jadi produser bersaing tuh. Waduh, warkop di hotel ini pakai mau. RCTI belum ada, siapa gitu, apa sih TVRI dong, kayak gitu. Dan itu kan ditunggu seluruh Indonesia karena cuma TVRI kan, ditunggu. Dan ya itu gengsinya daerah, misalnya di mana di Bandung, gengsi Bandung tuh habis-habisan, udah ngelebihin Oscar lah. Itu sampai kadang-kadang ada drama juga. Di Bandung tuh tiba-tiba kamarnya Meriam Bellina ada yang nembak, dibolong jendelanya. Aku ingat banget. Kejadian kan? Iya, bolong jendelanya, ini bekas peluru. Tapi ya pas nggak ada, kita semua lagi pawai apa gitu, kita semua lagi nggak ada di situ, pokoknya dia ada yang nembak. Kamarnya di atas itu. Hah? Kamarnya di atas. Kamarnya di atas. Ada pelurunya, dapat proyektil. Ya aneh aja, kita justru mikir sensasi aja, biar rame gitu. Karena ada yang beli dapet itu nggak punya musuh, nggak punya. Tiba-tiba ada yang nembak gitu. Jadi artisnya misalnya yang lagi top artisnya pesaing, produser yang kirim, hotelnya di mana sebenarnya? Untuk ada di sini tapi tak sutra, gitu, bersatu saing. Atau kalau hotelnya kurang mewah gitu, kita dipindah ke hotel mewah khusus. Nanti kalau pas ngumpul kita ada mobil sendiri, bukan dari panitia. Biasanya kalau dari panitia kan bis ya, bis rame-rame. Atau kalau di Medan tuh aku ingat angkot tapi angkot gede gitu. Jadi memang topnya sana, apalagi pakai hiasan-hiasan Batak gitu. Nah udah, efek di apa, Barfi KFC-nya hancur, udah efek juga. Dan ternyata terakhir kan gitu, jadi ajang korupsi di daerah. Jadi nggak terkontrol kan, ya. Udah selesai. Barfi juga. Barfi nggak tahu sekarang ada berapa, ada 2, ada 3, nggak ngerti itu. Kayak masih sering kumpul itu Om, yang di gedung Usmarisma itu. Iya, itu nggak tahu. Pokoknya apa terakhir Barfi itu tahun 99 kami bantu munasnya terakhir Mas Dono pleno ya, pimpinan rapat pleno, saya bantu di ADART. Memang udah niat, habis ini bebas kita. Barfi nggak menjadi wajib lagi kan. Kalau dulu kan wajib, terus backup dari pemerintah.